Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bayu Edi. Kali ini kita jalan-jalan atau review jalan. Ini adalah Jalan Paranggupito, Giritrontro. Akses jalan menuju ke Pantai Nampu, Pantai Sembuan, Pantai Klothok, Pantai Karangpayung, Pantai Kuaru, dan lain sebagainya ya. Ya, ini lewatnya sini. Bagi kalian yang belum pernah lewat sini, silahkan simak videonya agar kalian tahu, atau suatu saat bila kalian datang ke sini biar nggak nyasar gitu ya. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di video perjalanan kali ini. Hari ini kita akan menjelajah jalur eksotis dari Paranggupito, sebuah kecamatan di ujung selatan Kabupaten Wonogiri, menuju salah satu surga tersembunyi di pesisir selatan Jawa Tengah. Pantai-pantai alami yang masih sangat asri dan jarang terjamah wisatawan. Buat kamu yang suka petualangan, video ini cocok banget karena kita akan bahas kondisi jalannya, suasana di sepanjang rute, tantangan medan, hingga keindahan alam yang siap memejamkan mata. Oke, dengan pemandangan yang seperti ini ya, ada alas-alas jati. Oke, kita melaju ke arah pantai ya. Oke, ini jalannya nampak sepi atau kita melewati alas-alas, namun kalian jangan khawatir ya, karena di kanan kiri ini itu ada kampung ya. Jadi kampungnya itu misah-misah guys. Misalnya di sini ada kampung, nanti alas-alas lagi, terus kampung lagi gitu ya. Jadi tidak full alas gitu ya, tapi masih banyak sekali area perkampungan. Sampai tepi pantai sana nanti ada perkampungan juga ya. Dan untuk penerangan sendiri di sini menggunakan tenaga surya ya lampunya. Nah, itu lampu tenaga surya guys untuk penerangan jalannya. Oke, jadi ini durasi videonya real ya, alias sesuai dengan faktanya ya, karena kita start tadi di Pasar Giribelah ya, di Jalan Paranggupito menuju pantai. Jadi kalian itu kalau dari Pasar Giribelah atau perempatan Giribelah menuju ke pantai itu masih sekitaran 30-an menit ya. Nah, dan jalanannya seperti ini. Jadi tujuan dibuat video ini agar teman-teman yang ingin ke pantai, ingin melihat situasinya gimana, keadaan jalannya, lalu lintasnya, terus suasananya seperti apa ya, ini saya buatkan seperti ini ya. Nah, bagi kalian yang belum pernah lewat sini kan biasanya kan review dulu tempatnya atau cari-cari info dulu. Nah, tempatnya seperti ini, jalannya seperti ini, pemandangannya seperti ini. Karena kemarin tuh ada yang tanya ini tujuan videonya ini apa sih, penontonnya itu mau dibawa kemana gitu. Ini sudah saya sertakan ya, tujuan dibuat video ini adalah untuk refreshing bagi kalian yang butuh hiburan alam, pemandangan alam seputar jalan-jalan. Nah, ini satu untuk refreshing, dua untuk seputar edukasi, menginformasikan atau informasi ya, kondisi jalannya menuju pantai, jalanan Paranggupito seperti apa ya, ini informasinya seperti ini. Jadi lebih ke informasi dan edukasi ya. Oke, mari kita lanjutkan ya, sambil jalan-jalan, sambil saling berbagi informasi gitu aja ya. Nah, ini
tenaga surya semua ya, lampu penerangannya. Tuh ada gapura lagi desa. Ini kalau kalian yang belum pernah ke sini pasti ngiranya setelah alas-alas ini nanti kesananya nggak ada desa. Oh, belum tentu kawan. Ini kalau kita telusuri masuk kiri itu desanya itu banyak banget ya. Sebenarnya padat ya, cuman karena terjarak oleh alas, oleh ladang, jadi kita ngiranya desanya dikit, padahal ini banyak banget. Coba dilihat di peta ya, kalau nggak percaya kalian lihat di peta map Jalan Paranggupito ke Giri Tontro ini namanya. Dilihat dulu, banyak sekali kampung-kampung yang masuk gang-gang itu tadi guys. Tuh rame juga di sini. Pemandangannya ya seperti ini ya. Dahulu kala sini itu adalah itu guys, dasaran laut ya. Terlihat beberapa bukit-bukit kecil itu adalah perbukitan karang di lautan. Nah kita lihat ya di sebelah kiri ya, ini itu adalah batu-batu karang. Jadi karena proses lempeng tektonik yang naik di Pulau Jawa bagian selatan mengakibatkan daerah sini itu mengalami pengangkatan tanahnya. Jadi sebagian besar sini itu tanahnya ya tanah dan bebatuannya itu berasal dari karang guys. Makanya kalau daerah sini itu banyak sekali batu-batu karang itu ya, karena dulunya daerah sini itu terendam di lautan ya. Terus pergerakan lempeng tektonik itu yang menyebabkan Pulau Jawa bagian selatan itu naik terus menjadi dataran seperti ini gitu ya. Ya itu saya baca-baca dari Google juga, katanya seperti itu. Makanya kok banyak batu-batu karang di daerah sini gitu. Dan untuk airnya sendiri saya kurang tahu ya, cuman ada beberapa teman yang istrinya daerah sini katanya airnya sulit itu dulu, tapi sekarang nggak tahu sudah untuk air bersihnya sudah mudah atau belum, saya juga belum tahu. Oke, melewati area pertanian ini ya, padang nih ya. Jadi ini tanahnya ini tidak ditanami padi pada umumnya di daerah saya ya, tapi ditanami kayak singkong, jagung, seperti itu ya, kacang. Karena ya mungkin di daerah sini itu minim air guys, atau akses airnya cuma mengandalkan curah hujan. Jadi kalau ditanami padi itu kurang cocok ya, karena harus membutuhkan air yang banyak gitu ya guys. Oke, sepanjang jalan tadi jalannya seperti ini ya. Belum ditemukan sampai saat ini, sampai detik ini belum ditemukan kondisi jalan yang rusak parah. Ya ada beberapa lubang-lubang gitu ya. Dan ini jalannya sepi banget guys, karena bus-bus besar itu rata-rata nggak lewat sini. Karena ini jalannya kecil, dan ini akses ke pantai-pantai yang masih asri, belum banyak terjamah oleh wisatawan ya. Paling-paling yang lewat sini adalah bis-bis kecil itu. Daun-daun jati yang mulai kering karena ini musim kemarau ya. Oke, terpantau bendera merah putih ya untuk menyambut HUT RI yang ke-80. Nah ini ada marka jalannya juga. Oke, karena jalannya enak, saya menambah kecepatan ya. Jadi mohon maaf kalau gambarnya agak kurang nyaman karena ngeblur gitu kalau di area dedaunan guys. Salah satu hal paling memukau dari jalur ini adalah
view alamnya ya. Jalur ini adalah bukit-bukit batu kapur berpadu dengan sawah, menciptakan landscape unik. Di beberapa titik kita juga bisa melihat area rumah warga dan tebing-tebing gitu ya. Jadi buat kalian yang ingin jalan-jalan ke pantai area Wonogiri, jangan lupa cek dulu kendaraan Anda ya. Walaupun nanti melewati pemukiman warga terus, tapi utamakan kondisi motor itu prima ya. Oke, jalurnya sudah mulai nanjak dan berkelok ini guys. Tuh, ini nanjak ini ya, dengan area kanan kiri perkampungan, perbukitan ya ini. Dan kalau ini dilihat dari Google Map ya, banyak sekali bukit-bukit kecil di sekitaran sini. Karena ini, awas, hati-hati, ada Pak D yang sedang membawa daun jagung kayak tadi ya, buat pakan ternak. Oke, ini perbukitan kecil. Kalau dilihat dari Google Map ya banyak sekali, karena daerah ini termasuk perbukitan 1000 apa gunung 1000 ya, lupa aku. Pokoknya itulah daerah Kars yang mempunyai perbukitan 1000 bukit atau gunung 1000 gitu ya. Nah, ini nanjak lagi ya, dan meriah sekali, merah putih, berada di pinggir jalan. Semarak 17-an ya, semangat dari kampung sini untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 nih. Nah, ini memasuki alas lagi tuh. Bagi yang belum pernah kesini pasti wah udah kampungnya udah selesai nih, alas semua, pasti ngiranya alas semua, padahal tidak. Ini sampai sana, sampai dekat pantai sana nanti ya ada pemukiman, ada kampung. Jadi ya terjarak alas-alas ini, alas, kampung, alas, terus pertanian gitu ya. Jadi tidak padat gitu, tapi berjarak ya. Nah, ini lumayan jauh ya jaraknya dari kampung ke kampung ya. Setelah kita melewati merah putih tadi kan, terus kita ke area ladang ini ya. Nah, kita lihat nanti ya, ada kampung tidak itu. Pastinya ada kampung ya kawan ya. Tuh sebelah kiri perbukitan loh. Apa itu? Batunya bolong-bolong kayak batu karang. Tuh ada tugu kampung, selamat datang. Nah, ya kan. Wis pokoknya jangan takut lewat sini ya, karena kalian sepanjang jalan ini pasti melewati area perkampungan. Ya walaupun ada area alasnya, tapi kan tidak full alas gitu ya. Oke, ini adalah jalan menuju beberapa pantai. Sebenarnya ini kalau kita ke Pacitan, ke pantai Pelayar, pantai Kelayar, pantai mana itu Buyutan, itu lewat sini juga bisa. Lewat jalan utama yang perempatan pasar tadi juga bisa, bebas sih. Tapi kalau untuk mau berburu pantai, berburu spot pantai atau berburu tempat-tempat yang menarik dari sini menuju ke sisi timur juga bagus ini, karena banyak sekali pantainya ya yang belum terekspos ke media, itu banyak dari sini. Jadi ini real, saya buatkan video ini real ya, karena banyak sekali yang tanya-tanya, terutama bagi yang belum pernah lewat sini, masih berapa lama ya dari sini ke mana itu pantainya. Nah gitu, ini real, ini kurang lebih ya 40-an menit lah. Kalau 1 jam nyantai banget lah, 1 jam ini standar ya kecepatannya, 40 menit lah. Itu dari jalan
utama, jalan mana itu? Lintas selatan. Ya, jalan lintas selatan ke arah pantai ya, kurang lebih ya 40 menitan lah itu kecepatan standar. Itu kalau nggak ada mobil itu guys, aku udah ngebut guys, karena mobil itu tuh kan kita juga mau mendahului kan juga lihat-lihat situasi juga ya. Pas tikungan kan juga nggak memungkinkan untuk mendahului ya, jadi harus trek lurus juga. Nah ini aku ngalah malah nggak biarin dulu lah, karena aku mau nyantai dulu ya kan, sambil lihat-lihat pemandangan di sekitar sini kan. Tujuan dibuatnya video ini kan mereview jalan, kondisi kampung, apa saja yang dilewati ya kan, untuk kalian kan, terutama bagi yang belum pernah kesini gitu ya. Kalau biasanya kalau orang itu kalau mau ke suatu daerah yang belum dituju, biasanya kan cari-cari dulu mana terlewatnya atau kondisi jalannya apa, biasanya carinya di kanal YouTube ya biasanya. Dan ini saya review ya. Dan setelah melewati area rame ini, desa wisata, kalian belok kiri ya, desa wisata Karanggubito. Tadi kan lurus terus sampai mentok pertigaan desa wisata Karanggubito, kalian belok kiri. Tadi sebelum belok kiri tadi juga ada BRI ya. Nah ini patung nih lurus ya kalian, lurus saja terus. Sebelum kita belok tadi ada ATM BRI bagi kalian yang ingin menggesek-gesek dulu, mencairkan dulu ya, bisa ambil uang di situ guys. Ada BRI. Nanti kalau di sana udah nggak ada, di tepi pantai udah nggak ada, di situ adanya BRI-nya. Habis belok kiri terus ada Tugu Lilin tuh ya, tugu kayak lilin itu ya, kalian yang lurus ya, lurus pokoknya ikuti jalan ini terus. Dan sudah nggak belok-belok lagi kok, ini udah lurus terus ya, kurang lebih masih sekitaran berapa ya, 20 menitan ya kalau dari sini, karena itu ada mobil itu loh guys loh, jadi aku nggak bisa jalan cepet. Sebenarnya bisa tak wes gitu kan ya, tapi aku maunya nyantai dulu, biar itu mobilnya pelan-pelan baru aku mendahului gitu loh. Karena nanti kalau langsung tak wes takutnya aku gambarnya kan jadinya buram gitu loh. Itu guys. Nah, itu ada tower. Kalau di sini itu sinyalnya masih oke di sini. Nanti kalau di tepi pantai, aduh, sinyalnya udah naik turun guys, tidak stabil. Ya untuk WA-annya aja bisa, tapi untuk melihat video, waduh, lemotnya minta ampun. Di sini masih oke guys, di sini karena ada area pemukiman ya ini. Tuh seperti ini pemandangannya, naik turun ya. Dan itu ada apa itu namanya? Sepeda motor 2 itu loh, knalpotnya war. Klempor namanya kalau bahasa Jawanya. Di daerah sini namanya klempor. Knalpot war, wah bising banget guys. Sumpah ini bising banget. Wah, aku paling benci kalau di belakangnya sepeda motor war itu. Oke, masih di Jalan Karanggubito ya, menuju ke arah pantai. Kita nikmati pemandangan dengan awan biru putih, mantap sekali. Dan masih terganggu dengan klempor 2 itu ya. Saya mencoba pelan biar klempor 2 itu jauh dulu, karena bikin beledek di telinga ini. Ya kalau naik motor ya naik motor, cuma jangan mengganggu pengendara lain ya, contohnya knalpot itu kan. Ya saya cuma menyarankan aja, lebih baiknya kan gitu. Tapi kan rata-rata orang nggak suka. Yang suka itu ya yang menggunakan itu. Coba orang lain kalian tanyai, suka nggak knalpot war? Pasti jawabnya nggak suka dan benci. Yang suka ya para penggunanya itu, suka ya sukalah kalian yang pengguna knalpot war. Oke, ini masuk lagi ya, masuk desa lagi ya, kampung ya kan.
Masih alami banget ini guys, ini jauh dari kota ya, ini di pinggiran pantai atau di pinggiran Pulau Jawa bagian selatan terutama. Seperti ini pemandangannya ya, walaupun masih musim kemarau tapi dedaunan di sini masih hijau-hijau ya. Alhamdulillah, tumbuh subur ya. Masih mengekor di belakang mobil guys tuh kan. Sebenarnya itu nggak sampai 40-an menit, cuman kan ya di belakang mobil mau gimana lagi, mau tak dahului loh. Udah pelan tadi tak dahului, jalannya malah nikung kan. Kalau mendahului kan harus mikir keselamatan dulu kan. Kalau sudah dipastikan aman, jalan lurus, lalu lintas aman, baru kita mau mendahului. Ya ini kan jalannya kayak gini. Nanti nunggu momen aja. Nah ini momen simbangan. Wah langsung nengah lagi kan mobilnya. Ya kita klakson no, dikasih jalan. Alhamdulillah akhirnya bisa mendahului mobilnya ya. Oke, kita melaju, kita tambah kecepatannya tapi jangan kenceng-kenceng, jaga jarak juga, jaga pandangan karena kelak-kelok nggak ada markanya ini bahaya kalau kita kebut-kebutan ya. Apalagi jalannya melewati area perkampungan seperti ini ya guys ya. Itu ada petunjuknya guys, dusun petir katanya. Masa ada dusun petir belok kanan nanti, Pantai Nampu lurus. Ya ini kita lurus ini. Tuh kalau belum pernah lihat jalan belum pernah lewat jalan sini ngiranya ya alas langsung alas full gitu ya, padahal tidak ya. Itu ada rumah-rumah bagus juga, pemukiman warga, ada SD ya kan. Tapi dari tadi aku belum melihat itu deh, apa itu SMP atau SMA atau sejenisnya ya. Yang saya lihat dari tadi SD terus ya, atau mungkin saya kelewatan ya. Nggak tahu deh ya, teman-teman yang lihat SMK atau SMP bisa komen-komen ya di menit berapa, karena saya sendiri juga nggak tahu entah ada atau tidaknya ya. Tapi yang saya lihat dari tadi ya SD ya. Nah ini menikung guys, menikung jalannya masih lumayan datar, belum ada tanjakan terjal ya. Area pohon-pohon kelapa yang artinya kita sudah mendekati pantai ya. Tuh hijau-hijau semua, ditanami tanaman pisang. Ini turunan guys, turunan lumayan, turunannya lumayan ya, langsung nikung. Saya loskan remnya biar kenceng. Tuh area kelapa lagi, terus bukit lagi gitu ya. Dan ini rumput-rumput yang di ladang ini itu sengaja ditanami, namanya rumput gajah. Itu biasanya untuk pakan ternak atau pakan apa itu, kambing, sapi gitu ya, untuk warga setempat. Karena di sini rata-rata itu punya sapi atau kambing, tapi rata-rata sapi sih. Nah itu sapinya itu tidak ditaruh di rumah guys, tapi biasanya itu di bukit-bukit itu loh. Nah biasanya di bukit-bukit itu, dan aman-aman aja ya di bukit-bukit itu. Tuh seputar dari awal perjalanan sampai saat ini ya, tanamannya seputar itu ya, singkong gitu ya. Belum menemukan apa itu tanaman padi. Oke, ini turunannya tuajam tadi menggelondor nih.
tidak saya rem, saya loskan untuk menghemat bahan bakar juga ya. Wih kenceng nih. Nah, masuk kampung lagi Gapura, Desa Guntur Harjo. Oke. Dan jalanannya dari kita setar sampai saat ini juga belum ada jalan yang rusak parah ya. Kalaupun ada paling lubang-lubang gitu ya. Kalau rusak parah hancur itu belum ada ya. Terus sigar itu paling ya sigar atau lubang-lubang gitu ya. Oke, ini karena masuk wilayah Jateng atau masih dalam provinsi Jawa Tengah ya. Semoga Jawa Tengah semakin maju dan area wisata, semua area wisata yang berada di di provinsi Jawa Tengah diperhatikan oleh pemerintah pusat ya, baik akses jalannya maupun fasilitas lainnya ya, karena wisata itu adalah suatu pemasukan di daerah ya, biar orang di luar Jateng itu tahu Jawa Tengah punya ini gitu. Kalau infrastruktur akses jalannya itu dibenahi, dipermudah, itu mengundang banyak wisatawan dari luar daerah untuk datang juga ya guys ya, dan menambah meningkatkan daya jual beli, juga bisa mendongkrak ekonomi di daerah yang menjadi wisata tersebut ya. Nah, misalnya ini jalannya diperlebar, mulus lagi kan, bisa akses semua kendaraan, bisa akses baik kendaraan kecil maupun besar kan bisa masuk sini kan. Nah, nanti daerah sini juga maju ekonominya. Karena apa? Karena ya terdampak dari wisata tadi. Kalau akses wisatanya dibuka lebar ya kan, aksesnya dibuka lebar, jalannya mulus, fasilitasnya oke ya kan, siapa yang nggak mau mampir? Pasti banyak mengundang orang-orang luar daerah untuk kesini. Pastinya juga membuka peluang usaha para warga yang berdagang ya kan, ada yang juru parkir gitu kan, dan lain sebagainya gitu guys. Terus nanti ada yang buka pusat oleh-oleh gitu kan ya. Pokoknya kalau wisata itu dampaknya ekonomi sangat luar biasa kalau wisatanya itu rame ya. Ya karena perlu dana yang besar juga untuk pembangunan, tentunya ya juga tidak langsung jadi ya. Jadi perlu waktu karena modalnya juga banyak juga ya. Tuh dari awal sana tadi kita setar tadi sampai sini kan jalannya sempit ya guys ya. Kalau misalnya pelebarannya ke kiri misalnya ke kiri 10 meter, ke kanan 10 meter, waduh berapa lahan yang dibayar ya. Tentunya banyak banget ya nih, memakan anggaran yang banyak banget gitu juga ya. Nah, guys, pokoknya kalau belum bisa akses bis besar ya, utamakan akses menuju tempat wisatanya dipermulus lagi, dipermudah lagi. Karena jalan ini juga tidak khusus untuk wisatawan ya, tapi juga untuk warga sekitar juga, pengguna jalannya ya, yang lebih menggunakan sehari-hari itu warga sekitar juga 90%. Kalau wisatawan cuma berapa persen gitu ya. Kan nggak semuanya lewat sini, pasti lewatnya yang sana, yang jalur besar gitu ya. Tapi aku yakin deh kalau ini dibuka lebar, maksudnya ya nggak lebar banget lah, pokoknya aksesnya dipermulus lagi, yang tikungan sana lagi, terutama yang di tikungan ya itu diperlebar, karena untuk simpangan itu nggak bisa kalau tikungannya. Itu pasti mengundang banyak wisatawan dan daerah sini pasti akan maju karena pantainya bagus-bagus banget guys.
Kuaru itu bagus banget ya, pantai Kuaru, pantai Nampu, terus pantai Karangpayung itu bagus-bagus banget ini potensi ya, potensi wisata untuk Jawa Tengah ya, terutama pantai selatannya Provinsi Jawa Tengah ya, ini pantainya gitu ya, pantai selatannya tentunya ya. Oke, ini kayaknya sudah hampir mendekati ya. Yes, pokoknya jangan bosen, terus ikuti jalan ini terus ya kan. Tuh, jalan ini terus, dan hati-hati juga kalau kalian berkendara di malam hari ya, pastikan dulu penerangan kalian, kelistrikan, terutama lampu sepeda motor kalian berfungsi dengan baik. Karena kalau sudah dekat dengan pantai itu penerangannya minim guys. Kalau di awal-awal tadi memang ada sih lampu penerangan tenaga surya, tapi ini saya amati kalau sudah mendekati ini minim penerangannya. Tuh kan, ada satu lagi nih, jaraknya jauh-jauh ya. Ya misalnya ada trouble mendadak lampunya mati ya, kalian bisa minta tolong ke warga setempat ya, untuk mengantarkan ke bengkel atau ke tukang servisnya biar dibenahi, karena bahaya guys ini kalau malam. Pokoknya tidak disarankan kalau lampunya trouble ya. Tuh, nah, jalannya nikang-nikung belok-belok seperti ini. Pastinya kalau malam juga gelap, karena ini bukan di perkotaan ya, ini pinggiran Pulau Jawa ini ya kan. Oke, dengan tumpukan batu di pinggir-pinggir jalan membuat pemandangan yang luar biasa, dan pohon-pohon kelapa ini ya. Oke, aku capek guys ngomongnya dari awal, capek banget ini. Aku istirahat bentar dulu ngomongnya, maksudnya kalian nikmati perjalanan ini sambil mendengarkan musik ya guys ya. Oke, ternyata sudah sampai guys, sebelah kiri atas ya, tengah-tengah itu ada pantainya, lautnya kelihatan tuh biru-biru itu, dan di depan adalah loket apa itu namanya, retribusi Pantai Nampu ya. Oke, nanti kita lanjut ke videonya ke Pantai Nampu atau Pantai Kuaru ya.